Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita hari ini yaitu tentang nilai mutlak. Kita mulai dari definisinya. Nilai mutlak dari bilangan A dinotasikan dengan A yang diberi tanda tegak 2 ya. Itu arti bacanya adalah nilai mutlak A yang didefinisikan sebagai nilai mutlak A itu bisa menjadi 3 nilai. Dia bernilai A jika A lebih dari 0. Jadi kalau A-nya positif, maka nilai mutlak A itu tetap bernilai A. Kemudian jika A sama dengan 0, maka nilai mutlak A pasti 0. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, atau dengan kata lain bilangan negatif, maka nilai mutlak A sama dengan negatif A. Jadi kalau Bu Eka buat contoh ilustrasinya seperti ini. Oke, sebentar. Ini kalau Bu Eka tuliskan pakai tulisan tangan ya. Ini mohon maaf ya kalau tulisan tangannya Bu Eka agak jelek ya, ini karena pakai HP langsung ya. Misal Bu Eka punya nilai mutlak X sama dengan 3. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, coba kalian perhatikan, nilai mutlak A tetap tertulis A jika A lebih dari 0. Berarti sekarang berapakah nilai X di sini? Berapakah nilai X di sini? Kita harus membuatnya menjadi 3 aturan seperti di atas. Walaupun kita tahu bahwa X-nya adalah 3 sama negatif 3. Dasarnya dari mana? Nah, ini kita perhatikan. Pertama kita buat jika X lebih dari 0. Maka nilai mutlaknya tinggal dihilangkan, ditulis langsung menjadi X. Jadi X sama dengan 3. Kemudian jika X kurang dari 0, maka tulisannya kan menjadi negatif X sama dengan 3. Jadi di sini yang ketika kita hilangkan tanda mutlaknya bukan 3-nya yang langsung berubah ya. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka kita dapatkan yang sebelah kiri menjadi X, yang sebelah kanan menjadi negatif 3. Ya, ini jawabannya seperti ini. Oke, ini Bu Eka hapus terlebih dahulu. Kemudian biasanya ada juga contoh soal yang modelnya begini. Nilai mutlak X plus 2. Oke, sebentar. Bu Eka perbaiki dulu tulisannya. Nilai mutlak X plus 2 sama dengan 5. Kalau kalian biasanya di sekolah dulu itu pasti ngerjakannya seperti ini. X plus 2 sama dengan 5. Kemudian X plus 2 sama dengan negatif 5. Saya yakin dulu diajarkannya di sekolah seperti itu. Tapi coba perhatikan definisinya sesuai enggak dengan aturan definisi tulisan yang bawah. Tiba-tiba tertulis X plus 2 sama dengan negatif 5. Padahal di definisi tidak pernah mengatakan perubahan bagian belakangnya. Yang berkaitan ini adalah apa? Negatif A-nya. Jadi sebenarnya memang nanti hasil akhirnya akan ada tulisan X plus 2 sama dengan negatif 5. Tapi kalau kita menggunakan aturan definisi jadinya tidak seperti itu. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi yang ini kita hapus. Kalau kita perhatikan menggunakan aturan definisi, kalau misalkan yang di dalamnya nilai mutlak 0 ini otomatis tidak mungkin karena 0 tidak mungkin sama dengan 5. Maka yang kita pakai adalah jika A lebih dari 0 dan A kurang dari 0. Nah, bentuk A di sini itu sudah diganti menjadi X plus 2. Maka bentuknya adalah nanti ada X plus 2
jika dia lebih dari 0, maka, jadi ini yang kita pakai adalah aturannya ya, maka X plus 2 sama dengan 5. X plus 2 sama dengan 5. Berarti di sini kalau kedua ruas kita kurangi dengan 2, maka kita dapatkan X sama dengan 3. Kemudian kita gunakan aturan dari definisinya lagi, yaitu jika X plus 2 kurang dari 0, maka yang kita peroleh adalah negatif dalam kurung X plus 2 sama dengan 5. Nah dari sinilah sehingga muncul cara cepatnya seperti yang tadi. Tapi kalau ditanya loh kenapa kok demikian? Ya begitu, nah itu yang salah. Tapi harus ada alasannya. Alasannya apa? Karena ketika X plus 2 kurang dari 0, maka negatif dari X plus 2 itu adalah 5. Ketika diproses, dilakukan prosedur yaitu dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah apa? X plus 2 sama dengan negatif 5. Nah dari sini kita dapatkan nilai X-nya sama dengan negatif 7. Ya, jadi tidak serta-merta langsung ditulis seperti yang kalian buat tadi. Karena apa? Kalau kita menemukan bentuk penjumlahan nilai mutlak yang berpasangan, ini kan masih tunggal ya nilai mutlaknya. Kadang kan ada yang tulisannya X plus nilai mutlak X plus 2 ditambah nilai mutlak X sama dengan 1. Bagaimana kita menjawabnya? Nah itu kan berarti harus dipecah berdasarkan definisinya. Oke, Bu Eka contohkan mungkin yang ini tadi ya. Oke, Bu Eka hapus dulu. Misal Bu Eka punya seperti ini, nilai mutlak X plus 2 ditambah nilai mutlak X sama dengan 5, katakanlah seperti ini. Nah kalau ada dua soal yang seperti ini berarti bagaimana kita menjawabnya? Ini kan ada dua bentuk nilai mutlak. Bu gampang aja Bu, X plus 2 ditambah X sama dengan 5 kan selesai. Nah ini tidak serta-merta seperti itu. Kita bagi dulu domainnya. Yang pertama ada nilai mutlak X plus 2. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu X plus 2 lebih dari 0, yang satunya lagi adalah X plus 2 kurang dari 0. Maka di sini lanjutannya X lebih dari negatif 2, yang satunya adalah X kurang dari negatif 2. X lebih dari negatif 2, X kurang dari negatif 2. Jadi kalau misalkan X lebih dari negatif 2, kita nulisnya tetap menjadi X plus 2. Tapi kalau X-nya kurang dari negatif 2, maka yang kita pakai adalah negatif dari X plus 2. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang satunya, itu kan ada dua ini ya, ada juga bentuknya satu adalah nilai mutlak X. Untuk yang nilai mutlak X, berarti kan ada dua kemungkinan kalau X lebih dari 0, satunya X kurang dari 0. Ini kita pakai definisinya dulu. Berarti di sini kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan ada X lebih dari negatif 2, satunya yang bawahnya ada X kurang dari negatif 2. Kemudian untuk nilai mutlak X kita punya X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Maka di sini kalau kita perhatikan kita punya 3 wilayah, yaitu kondisi saat X kurang dari negatif 2, kemudian ada negatif 2, ya ini Bu Eka ada kekeliruan sedikit, ini ada sama dengannya ya, harusnya ya kita pakai yang aturan tadi. Nah begini, oke, negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0. Jadi kita punya 3 kondisi. Dimana ketika yang X kurang dari negatif 2, tulisan dari X plus 2 dinilai mutlak itu harus depannya diberi tanda negatif.
Karena X kurang dari negatif 2 itu juga termasuk X yang kurang dari 0, maka nilai mutlak X-nya juga berubah menjadi negatif X. Oke, ini Bu Eka hapus dulu. Jadi kondisi yang pertama, X kurang dari negatif 2. Maka bentuk soalnya tadi adalah nilai mutlak X plus 2 ditambah nilai mutlak X sama dengan 5. Ini kalau kondisinya X kurang dari negatif 2 menjadi negatif dari X plus 2 ditambah negatif X sama dengan 5. Kalau kita proses negatif X ditambah negatif X kan menjadi negatif 2X. Kemudian di sini menjadi dikurangi 2 sama dengan 5. Maka kita punya negatif 2X sama dengan 7. Sehingga kita peroleh X sama dengan 7 dibagi negatif 2 atau negatif 7/2. Oke, jadi nilai X yang pertama adalah negatif 7/2. Itu saat kondisinya apa? X kurang dari negatif 2. Sekarang saat kondisinya negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Karena di sini X-nya lebih dari negatif 2, maka yang kita peroleh adalah X ditambah 2. Karena apa? Tadi nilai mutlak X plus 2 tetap tertulis X plus 2 jika kondisinya X lebih dari negatif 2. Kemudian ditambah, di sini ada kondisinya X kurang dari 0, maka ditambah negatif X sama dengan 5. Hasilnya di sini kita peroleh 2 sama dengan 5. Ini jelas tidak memenuhi. Kenapa? Tidak mungkin 2 sama dengan 5. Artinya apa? Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 2 ditambah nilai mutlak X sama dengan 5 saat X-nya berada di antara negatif 2 sampai 0. Tinggal 1. Nah, sekarang kondisinya saat X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 otomatis memenuhi kondisi di sebelah kanan dari X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka nilai mutlak X plus 2 tetap tertulis nilai mutlak X, maaf ya, bukan nilai mutlak X plus 2. Tetap tertulis X plus 2. X plus 2 ditambah dengan X sama dengan 5. Kita punya yaitu 2X plus 2 sama dengan 5. Berarti di sini kita punya 2X sama dengan 3. X berarti sama dengan 3/2. Berarti kita punya dua jawaban, yaitu X sama dengan 3/2 dan X sama dengan negatif 7/2. Itu adalah solusi persamaan nilai mutlak X plus 2 ditambah nilai mutlak X sama dengan 5. Oke, itu penjelasan Bu Eka tentang penggunaan definisinya. Nah, oke. Ini contohnya ya, sama dengan Bu Eka jelaskan tadi, jadi tidak Bu Eka jelaskan ulang. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sudah tahu ya alasannya kenapa tadi tertulisnya yang satu X min 5 sama dengan 7, yang satunya kok menjadi X min 5 sama dengan negatif 7, harus dikaitkan dengan definisinya, bukan karena diajarkannya seperti itu. Oke? Ini contohnya. Ini sama seperti soal yang Bu Eka contohkan tadi ya. Kita bagi definisi kuncinya. Di sini ada soalnya yaitu sebentar, ini mengganggu sekali yang di atasnya ini ya. Oke. Sebentar, oke.
Nah, di sini ada contoh soal yang lain, yaitu tentukan nilai X. Ya, tentukan nilai X jika nilai mutlak X dikurangi 5, kemudian dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4. Ya, kita pecah dulu kondisinya sama seperti tadi. Jika X min 5 lebih dari 0, atau bisa kita tulis menjadi X lebih dari sama dengan 5, maka nilai mutlak X min 5 sama dengan X min 5. Jadi tinggal dihilangkan tanda mutlaknya. Tapi jika X min 5 kurang dari 0, atau artinya X kurang dari 5, maka nilai mutlak X min 5 menjadi negatif dari X min 5, atau sederhananya yaitu menjadi 5 dikurangi X. Nah, yang satunya lagi ini kan nilai mutlak X plus 3. Jadi jika X plus 3 lebih dari 0, X lebih dari sama dengan negatif 3, maka X plus 3 sama dengan tetap tertulis X plus 3. Tapi kalau sebaliknya ya berarti apa? Menjadi nilai mutlak X plus 3 sama dengan negatif dari X plus 3, atau kita tulis menjadi negatif X dikurangi 3. Berdasarkan bintang 1 dan bintang 2 didapatkan kondisi seperti ini. Saat X kurang, jadi di sini kalau kita perhatikan tadi ada beberapa wilayah, ada X lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, ada X lebih dari sama dengan negatif 3, ada X kurang dari 5, ada X kurang dari negatif 3. Jadi kita pecah-pecah, di situ yang paling kecil berarti X kurang dari negatif 3. Maka berlaku nilai mutlak X plus 3 tertulis menjadi negatif X dikurangi 3. Nilai mutlak X plus 5 tertulis menjadi 5 dikurangi X. Kondisi kedua saat X-nya diapit, yaitu tadi ada X yang kurang dari 5, berarti otomatis 5 berarti kan lebih besar dari ini ya, X kurang dari, oke ini Bu Eka. Nah, ada X kurang dari 5, terus yang satunya tadi ada X yang lebih dari sama dengan negatif 3. Berarti kondisinya menjadi negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Maka berlaku nilai mutlak X plus 3 tertulis menjadi X plus 3. Dan nilai mutlak X min 5 sama dengan X min 5. Ya, nilai mutlak X min 5 tertulis jadi ini Bu Eka ada yang keliru ya di sini ya. Harusnya bukan X min 5 tetapi 5 min X, karena kondisinya kurang dari 5. Oke, ini masih ada kekeliruan, Bu Eka hapus terlebih dahulu. Bu Eka coret di sebelahnya. Nah, ini bukan X min 5 ya, tetapi 5 min X. Karena apa? Karena kondisinya adalah sebentar. Karena kondisinya adalah X, Bu Eka keliru ya ini tadi. Bukan yang ini yang harus dicoret ya, mohon maaf. Oke, Bu Eka hapus dulu. Nah, yang dicoret bukan yang bawah tadi ya, tapi yang atasnya. Nah, yang ini bukan X min 5. Tadi ada yang salah coret. Karena apa? Pas waktu di sini yang kita punya adalah X kurang dari 5. Nah, saat X kurang dari 5, nilai mutlak X min 5 menjadi 5 min X. Nah, saat X lebih dari atau sama dengan 5, berarti kan yang berlaku semuanya positif. Maka tinggal kedua bentuk nilai mutlak dihilangkan nilai mutlaknya, tinggal ditulis serupa. Akibatnya untuk kondisi yang pertama saat X kurang dari negatif 3, nilai mutlak X min 5 dikurangi X plus 3 sama dengan 4 menjadi 5 min X dikurangi dalam kurung negatif X dikurangi 3 sama dengan 4. Diproses lagi lanjutannya menjadi 5 dikurangi X ditambah X ditambah 3 sama dengan 4. Nah, yang ruas kiri 8, yang ruas kanan 4.
Otomatis tidak ada nilai X yang memenuhi untuk X kurang dari negatif 3. Ya, berarti tidak ada bilangan X yang memenuhi atau bilangan X kurang dari negatif 3 yang memenuhi nilai mutlak X min 5 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4. Untuk kondisi yang kedua, saat negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5, maka nilai mutlak X min 5 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4 menjadi 5 min X dikurangi dalam kurung X plus 3 sama dengan 4. Kita proses lagi, yaitu menjadi 5 dikurangi X dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 4. Kita punya yaitu negatif 2X ditambah 2 sama dengan 4. Kedua ruas dikurangi 2 menjadi negatif 2X sama dengan 2. Kedua ruas kita kali dengan kita bagi dengan negatif 2, maka menjadi X sama dengan negatif 1. Kalau kita cross checkkan dengan kondisi interval bilangannya, negatif 1 berada di antara negatif 3 sampai 5, berarti kondisinya benar. Jadi jawaban sementara kita punya X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang yang satunya lagi, saat nilai mutlak X min 5 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4, maka kita dapatkan X min 5 dikurangi X plus 3 sama dengan 4. X min 5 dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 4, maka kita peroleh negatif 8 sama dengan 4. Nah, di sini kondisinya coba diperhatikan. Kan tidak mungkin negatif 8 sama dengan 4. Maka otomatis artinya apa? Tidak ada nilai X yang lebih besar dari 5. Tidak ada nilai X yang lebih besar dari 5 dapat memenuhi persamaan nilai mutlak X min 5 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4. Jadi ini penggunaan aturan definisinya. Jadi di sini hanya punya satu solusi, yaitu X sama dengan negatif 1. Nah, ini teorema pertama tentang nilai mutlak. Nah, di sini ada 4 subteorema. Yang pertama yaitu nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua A dan B anggota bilangan real. Nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A anggota bilangan real. Jika C-nya lebih dari sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika kondisinya yaitu negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Yang terakhir ada nilai negatif nilai mutlak A itu selalu kurang dari atau sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Ini yang harus kita buktikan. Bukti teorema 1A, perhatikan bahwa A dan B anggota bilangan real. Maka kemungkinan yang terjadi adalah A lebih dari 0, A sama dengan 0, A kurang dari 0, begitu juga dengan B. B lebih dari 0, B sama dengan 0, atau B kurang dari 0. Nah, jadi ini semuanya harus kita gabungkan karena di situ tertulisnya adalah semua bilangan real, berarti ada banyak kemungkinan. Ya, ada banyak kemungkinan. Kalau misalkan salah satunya 0, jadi di sini yang Bu Eka tunjukkan yang tidak memuat 0 ya, yang bukan 0. Jadi kalau salah satunya 0, otomatis di dalam nilai mutlak hasilnya adalah 0. Nah, itu pasti sudah benar ya. Nah, sekarang untuk A dan B-nya sama-sama bilangan real positif. Nilai mutlak A tetap tertulis menjadi A, nilai mutlak B tetap tertulis menjadi B. Karena keduanya adalah bilangan real positif, ini sifat keterurutan bilangan real kita pakai. Hasilnya adalah A kali B lebih dari 0.
Karena AB lebih dari 0, tadi menggunakan definisi nilai mutlak, maka tulisan AB dapat kita ubah menjadi nilai mutlak AB. Jadi nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak AB sama dengan A dikali B. Nah, karena A-nya positif, B-nya positif, sehingga A tertulis menjadi nilai mutlak A, B-nya tertulis menjadi nilai mutlak B. Ya, jadi tadi kan bisa kita tulis ya, kalau AB-nya lebih dari 0, maka nilai mutlak AB kan sama dengan AB. Kemudian kita kembalikan lagi A lebih dari 0, maka A tertulis menjadi nilai mutlak A. B tertulis menjadi nilai mutlak B. Selanjutnya yaitu jika A lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Berarti B negatif ya. Sehingga nilai mutlak A sama dengan A. Nilai mutlak B menjadi negatif B. Terus tadi kita pakai dalilnya yang teorema C yang tadi. Bukan teorema C, teorema keempat. Pernyataan kedua yang ketika saya jelaskan berkaitan dengan jawabannya Rena. Kalau satunya positif, satunya negatif, maka menjadi apa? Hasil perkaliannya kurang dari 0. Hasil perkaliannya kurang dari 0. Karena AB kurang dari 0, maka nilai mutlak AB itu sama dengan negatif AB. Kembali ke definisi. Jika AB kurang dari 0, maka nilai mutlak AB sama dengan negatif AB. Nah, negatif AB ini bisa kita buat menjadi A dikali negatif B. Loh Bu, kenapa nggak negatif A dikali B? Iya, boleh, tapi itu nanti ketika A kurang dari 0, B-nya lebih dari 0. Tapi di sini kan A lebih dari 0, berarti yang mau kita pakai kan nanti nilai mutlak A sama dengan A. Dan B-nya kurang dari 0, maka kan nilai mutlak B sama dengan negatif B. Sehingga yang dipilih di sini adalah bentuk perkalian A dikali negatif B. A menjadi nilai mutlak A karena A lebih dari 0. Negatif B menjadi nilai mutlak B karena apa? B-nya kurang dari 0. Jadi di sini apapun bentuk A dan B-nya sudah terlihat dari dua kondisi bahwa nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kalau yang sebaliknya ini sebenarnya sama ya caranya ya. Nah, jadi ini sebenarnya caranya sama. Silahkan nanti bisa dipelajari tersendiri. PPT-nya sudah Bu Eka share di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pertemuan keempat kemarin sudah Bu Eka share. Ini PPT-nya sama dengan yang lanjutannya keterurutan bilangan real. Jadi di bawahnya masih ada tentang nilai mutlak. Jadi terbukti benar untuk teorema 1 bagian A. Nah, sekarang teorema 1 bagian B. Ini sebenarnya singkat, tinggal kita pakai aturan yang atasnya ya. Oke, tinggal kita pakai aturan yang atasnya, tapi tidak bisa serta-merta pakai teorema 1 yang A. Tapi masih berkaitan. Perhatikan di sini A adalah sembarang bilangan real, maka ada kemungkinan bahwa A lebih dari 0, A sama dengan 0, A kurang dari 0. Jika A lebih dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A. Akibatnya apa? Nilai mutlak A dikuadratkan bisa kita tulis menjadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Nah, karena A-nya lebih dari 0, maka nilai mutlak A diubah menjadi A. Nilai mutlak A yang kedua juga diubah menjadi A. Sehingga tertulis A dikali A sama dengan A kuadrat. Jika A kurang dari 0, maka nilai mutlak A ditulis menjadi negatif A. Akibatnya pakai cara serupa dengan yang nomor 1, nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Nah, karena A kurang dari 0, maka nilai mutlak A yang di sini kita ganti menjadi negatif A. Sehingga nilai mutlak A dikali nilai mutlak A ditulis menjadi negatif A dikali negatif A.
Nah, negatif A ini kan sama dengan apa? Negatif 1 kali A. Jadi negatif A dikali negatif A menjadi negatif 1 dikali A dikali negatif 1 dikali A. Hasilnya kita punya negatif 1 kali negatif 1 dikali A dikali A. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1. A dikali A adalah A kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1 dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat. Jika A-nya 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0. Ya. Nah, ini tinggal ditulis aja. 0 sendiri kan A di kasus yang ketiga. Ya, berarti nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A sama dengan 0 dikali 0 sama dengan A dikali A sama dengan A kuadrat. Jadi teorema 1 ini tadi sudah terbukti benar. Ini ada cara yang kedua, kita pakai teorema 5 nomor A. Nah, nanti silahkan dicari teorema 5 yang nomor A. Perhatikan bahwa A kuadrat ini kan bisa jadi lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Pasti A kuadrat nilainya kalau enggak 0 ya bilangan positif. Tidak mungkin ada A kuadrat yang nilainya negatif. Berdasarkan definisi nilai mutlak, jika A kuadrat lebih dari 0, maka A kuadrat kan boleh ditulis menjadi nilai mutlak A kuadrat. Nah, ini kan bisa kita pecah menjadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak A dikali A. Nah, otomatis apa? Kita dapatkan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Jadi pembuktiannya dari yang sisi belakang. Kalau cara 1 dari bentuk nilai mutlak A kuadrat. Kalau cara 2 dari bentuk A kuadratnya sampai ketemu nilai mutlak A kuadrat. Jadi teorema nilai mutlak yang pertama bagian B sudah terbukti. Sekarang tinggal teorema nilai mutlak bagian yang C. Kita tahu di bagian C, C lebih dari sama dengan 0. Dan ada yang diketahui lagi yaitu nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jadi di sini ada dua arah yang dibuktikan ya. Yang diketahui pertama adalah C lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau diketahuinya nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka kita harus membuktikan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Yang kedua, jika C-nya lebih dari 0 dan diketahui bahwa negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka kita harus membuktikan bahwa nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Kenapa kita membuktikan begitu dua kali? Karena di teoremanya itu ada tulisan jika dan hanya jika. Artinya apa? Biimplikasi. P biimplikasi terhadap Q mempunyai dua makna, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Berarti harus kita buktikan dua arah itu. Pembuktian yang pertama kita perhatikan jika A lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A tetap tertulis menjadi A. Sehingga kita dapatkan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C berubah menjadi A kurang dari sama dengan C. Jadi tanda pagar mutlaknya hilang karena apa? A-nya lebih dari 0. Jadi tinggal kita tulis A kurang dari sama dengan C. Kemudian satunya lagi, kalau A-nya kurang dari 0 atau jika A-nya kurang dari 0. Maka kita dapatkan nilai mutlak A nilai mutlak A sama dengan negatif A sesuai dengan definisi nilai mutlak. Sehingga nilai mutlak A kurang dari sama dengan C menjadi negatif A kurang dari sama dengan C. Negatif A kurang dari sama dengan C. Loh, kok begitu? Nah, kan nilai mutlak A berubah menjadi negatif A, jadi tinggal diubah aja tulisannya menjadi negatif A kurang dari sama dengan C. Alasannya adalah A kurang dari 0. Kalau kita proses kembali, bentuk negatif A kurang dari sama dengan C ini setara dengan 0 kurang dari sama dengan C plus A.
Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan C sehingga kita dapatkan negatif C kurang dari sama dengan A. Nah, berarti kan kita sudah punya itu kondisinya. Negatif C itu kurang dari sama dengan A. Satunya lagi, A kurang dari sama dengan C. Tinggal kita urutkan aja tulisannya menjadi negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Jadi, pernyataan yang pertama atau arah yang pertama sudah bisa kita buktikan. Bagaimana dengan pembuktian yang kedua? Ini kita balik lagi, kita pecah menjadi 2. Negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka kita peroleh negatif C kurang dari sama dengan A. Atau yang satunya lagi, itu kan ada 2 yaitu ya. Satunya lagi yaitu apa? A kurang dari sama dengan C. Karena untuk kondisi apapun baik A maupun negatif A berlaku negatif A kurang dari sama dengan C atau A kurang dari sama dengan C, maka berlaku apa? Nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Loh, kok bisa demikian? Coba, tadi kan negatif C kurang dari sama dengan A, bentuk tulisannya sama dengan negatif A kurang dari sama dengan C. Bukan bentuk tulisannya ya, maknanya sama dengan negatif A kurang dari sama dengan C. Sedemikian hingga kalau kita lihat kondisi ini, maka kita dapatkan A ini kan apapun dia selalu kurang dari C. Apapun nilainya A kurang dari C, entah A-nya negatif, entah A-nya positif. Berarti apa? Yang gampang apa? Nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jadi di sini terbukti. Kok masih bingung ya Bu ya terkait yang bukti yang kedua? Coba perhatikan. Di sini kan kita dapatkan ada 2 kondisi, yaitu negatif A kurang dari sama dengan C atau A kurang dari sama dengan C. Kalau A-nya positif, berarti kita dapatkan kan negatif, contohnya A-nya 5. Berarti negatif 5 kurang dari sama dengan C, 5 kurang dari sama dengan C. Berarti apa? Apapun nilainya lah, kalau negatif 5 kurang dari C, 5 saja kurang dari C, lah 5 ini kan sama saja dengan positifnya, sama dengan nilai mutlak yang selalu bernilai positif. Ya sudah, kita pilih aja yang positif. Kalau negatifnya aja kurang dari C, apalagi yang bentuk positifnya juga kurang dari C, maka nilai mutlak A-nya pasti kurang dari atau sama dengan C. Teorema nilai mutlak, sekarang tinggal yang bagian D. Bagian D ini sebenarnya sederhana, gunakan saja logikanya untuk bagian yang C. Jadi kita pakai yang C, di sini kan C-nya lebih dari 0, maka berlaku nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kalau kita perhatikan tulisan yang D dengan tulisan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C ini kan serupa bentuknya, sama-sama A-nya ada di tengah, yang beda cuma C-nya. Nah sekarang kalau saya buat logikanya, nilai mutlak itu kan pasti nilainya adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Berarti nilai mutlak A memenuhi kondisi C atau tidak? Kan C lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak A juga lebih dari sama dengan C. Anggap saja C-nya diganti nilai mutlak A. Jadi kita dapat memilih C yang sama dengan nilai mutlak A. Sehingga bentuk tulisan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C bisa berubah menjadi apa? Negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Selesai. Intinya apa? Ganti aja C-nya dengan nilai mutlak A. Jadi terbukti benar keempat subteorema nilai mutlak yang pertama. Sekarang masuk ke nilai mutlak yang kedua, disebut dengan istilah ketaksamaan segitiga. Disebut istilahnya menjadi ketaksamaan segitiga. Jika A dan B anggota bilangan real, maka nilai mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Buktinya yaitu
Coba perhatikan di sini kita bisa memperoleh, jadi dari aturan yang teorema nilai mutlak 1D tadi, kita kan mempunyai negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Kalau A-nya kita ganti B, berarti kita punya negatif nilai mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Kita tinggal menjumlahkan saja keduanya, kan jadi posisinya seperti ini. Ya. Berarti negatif nilai mutlak A ditambah negatif nilai mutlak B. Nah, jadinya kan begini. Yang tengah menjadi A ditambah B, yang sebelah kiri menjadi nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Yang sebelah kiri sendiri, tanda negatifnya kita keluarkan menjadi negatif dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Yang tengah tetap A plus B, yang paling kanan adalah nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kondisi ini menyerupai bentuk negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ya. Berarti yang tengah tinggal di nilai mutlak, sebelah kanannya hilang. Tadi kan ada tulisannya ya, ini Bu Eka tambahkan. Oke, sebentar. Bu Eka salah pencet. Nah, tadi kan kita punya ini ya. Nah, tadi kalau di teorema nilai mutlak pertama bagian C, tadi kan ada tulisannya nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kalau kita perhatikan baris kedua dari bawah di bentuk penjumlahan negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A di bagian yang ini. Nah, coba perhatikan yang ditanda panah. Itu kan tertulis negatif nilai mutlak negatif dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Anggaplah dia kondisinya sebagai C. Sebagai yang ini ya. Jadi yang sebelah sini. Nah, ini. Kemudian yang tengah ini, oke, A plus B itu jadi si A. Nah, yang paling belakang ini jadi yang C paling akhir, kan positif, nggak ada tanda negatifnya. Ternyata apa? Kalau melihat kondisi dari teorema ini tadi, A ini kan berubah menjadi nilai mutlak A, yang negatif C nggak diperhatikan, tapi C-nya langsung ditulis di sebelah kanan. Nah, berarti apa? Nilai mutlak yang di tengah ini tadi, yang diapit, itu kan menjadi nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan bentuk yang paling kanan. Nah, jadinya kita dapatkan ini. Nilai yang tengah tinggal dikasih tanda mutlak, kemudian yang diambil tinggal yang di sebelah kanan. Nah, seperti ini logikanya. Jadi logika dari teorema nilai mutlak 1C tadi bisa kita gunakan. Jadi teorema nilai mutlak yang kedua bernilai benar. Nah, sekarang kita masuk akibat pertama teorema nilai mutlak yang kedua. Bagian A mengatakan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B, hasilnya kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B.
Dan nilai mutlak A min B itu selalu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Bukti yang pertama, perhatikan tulisan A sama dengan A dikurangi B ditambah B. Sehingga kalau kita nilai mutlakkan yang sebelah kiri menjadi nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah B. Berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, bentuk nilai mutlak A dikurangi B ditambah B itu menjadi kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B ditambah nilai mutlak B. Sehingga kita dapatkan di sini nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B ditambah B, atau nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Tinggal kalian otak-atik pakai tulisan ya. Jadi penjelasan Bu Eka ini kalian tulis ulang biar lebih mudah. Jadi kalau cuma dengar saja kan otomatis oh sebatas itu. Tapi kalau kalian sambil coret-coret di buku tulis kalian, oh kenapa kok bisa demikian, nanti kalian bisa pelajari. Coba perhatikan dari tulisan berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, ada bentuknya itu. Maka kalau kita kaitkan dengan kalimat pertamanya dari tulisan yang ini ya. Nah, jadi dari tulisan yang itu. Jadi dari tulisan ini kita kaitkan dengan tulisan yang kedua. Maka kan kita dapatkan secara keterurutan itu kan nilai mutlak A. Oke, kita taruh di bawah aja ya. Jadi kita dapatkan tulisannya kan jadi urut nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah dengan B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah nilai mutlak B. Sehingga kalau dijadikan satu, kita perhatikan yang paling kiri dengan paling kanan ternyata dia dipisah dengan tanda kurang dari sama dengan. Akibatnya menjadi nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah nilai mutlak B. Nah dari sini kalau kita perhatikan kan sama dengan tulisan sehingga nilai mutlak A dan seterusnya. Kedua ruas kita kurangi dengan nilai mutlak B, kan jadinya nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Jadi ini alasannya ya. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan B, tadi kan yang A, sekarang yang B. Caranya serupa, bentuknya serupa, pakai aturan seperti bintang 1. B sama dengan B dikurangi A ditambah A, sehingga nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak B min A ditambah A. Berdasarkan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak B min A ditambah A kurang dari sama dengan nilai mutlak B min A ditambah nilai mutlak A. Sehingga kita peroleh apa? Di sini perhatikan ya, nilai mutlak B min A, nilai mutlak B min A itu kan sama saja dengan nilai mutlak A min B. Coba contohnya, nilai mutlak 3 dikurangi 2 itu kan sama saja dengan nilai mutlak 1. Sekarang saya balik, nilai mutlak dari 2 dikurangi 3 itu kan sama dengan nilai mutlak negatif 1. Nah nilai dari nilai mutlak negatif 1 hasilnya adalah 1. Jadi sama saja dibolak-balik yang di dalam di dalam nilai mutlak. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan apa? Nilai mutlak B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B ditambah A, atau B nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Nah, dari B dikurangi nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Ini kalau kita olah itu kan sebenarnya sama dengan negatif dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Ya.
Coba negatif dari nilai mutlak A kan sama itu dengan yang di sebelah kiri sendiri. Ada tulisannya negatif nilai mutlak A. Kemudian negatif kali negatif kan positif, berarti positif nilai mutlak B. Itu jadi yang sebelah kiri juga. Jadi kita dapatkan bentuk baru dari nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B menjadi negatif nilai mutlak A. Maaf ya, Bu Eka salah ucap. Negatif dari dalam kurung nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Sehingga nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B itu kan lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A min B. Loh Bu, kok jadi tandanya dibolak-balik? Bukan kedua ruas dikali negatif A ini ya, bukan dikali negatif 1 ya. Tapi kita olah yaitu pertama, kedua ruas kita tambah dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan nilai mutlak A min B. Diperoleh yang barusan ini tadi yaitu nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B lebih dari sama dengan negatif nilai mutlak A min B. Atau kita dapat menulisnya menjadi negatif dari nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Berdasarkan bintang 1 dan bintang 2, ini sama saja dengan caranya yang tadi kita urutkan posisinya. Sehingga kita dapatkan apa di sini? Negatif dari nilai mutlak A dikurangi B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Nah, nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kan kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Bentuknya diapit kita pakai aturan teorema nilai mutlak 1C. Berarti yang di tengah-tengah sendiri itu tinggal ditambahi tanda pagar, tanda nilai mutlak. Walaupun di dalamnya sudah ada nilai mutlak, tapi di sebelah kiri dan kanannya kita tambahi nilai mutlak. Sehingga menjadi nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Berarti teorema A1 bagian A bernilai benar. Sekarang teorema nilai mutlak yang kedua. Yang bagian B. Di sini kan kita punya nilai mutlak A min B sama dengan nilai mutlak A ditambah negatif B. Berdasarkan teorema nilai mutlak yang kedua, ya, atau yang ketaksamaan segitiga tadi ya, nilai mutlak A ditambah negatif B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak negatif B. Karena nilai mutlak negatif B sama dengan nilai mutlak B, maka nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Terbukti akibat teorema 1B pada teorema nilai mutlak yang kedua bernilai benar. Nah, ini ada satu lagi. Akibat kedua teorema nilai mutlak yang kedua. Ini pakai aturannya ketaksamaan segitiga semua ini ya. Nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai AN kurang dari sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 ditambah seterusnya sampai ditambah nilai mutlak AN. Buktinya adalah menggunakan induksi matematika. Untuk N sama dengan 1 berarti kan tetap benar A kurang dari nilai mutlak A1 kurang dari sama dengan nilai mutlak A1. Kenapa kok bisa bernilai benar? Karena di sini ada sama dengannya. Untuk N sama dengan 2 berlaku nilai mutlak A1 ditambah A2 kurang dari sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2. Pakai aturan ketaksamaan segitiga. Karena kita menggunakan induksi matematika, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K sehingga berlaku nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya ditambah AK kurang dari sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 ditambah dan seterusnya ditambah nilai mutlak AK. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1
nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah seterusnya sampai ditambah AK plus 1 sama dengan nilai mutlak A1 tambah A2 ditambah seterusnya ditambah AK ditambah AK plus 1. Karena kan sebelum AK plus 1 pasti ada AK. Pakai aturan ketak samaan segitiga, ini Bu Eka kurungkan terlebih dahulu. Jadi kita jadikan satu mulai A1 sampai AK dijadikan satu bagian, tinggal AK plus 1 sendirian. Kemudian pakai aturan ketak samaan segitiga. Nah, ini kan pakai aturan ketak samaan segitiga itu kan bentuk nilai mutlak dalam kurung A1 sampai AK, penjumlahan A1 sampai AK ditambah AK plus 1 kan menjadi kurang dari sama dengan nilai mutlak dari penjumlahan A1 sampai AK ditambah nilai mutlak AK plus 1. Nah, di sini kalau kita perhatikan nilai mutlak A1 sampai AK itu kan sudah diasumsikan benar. Sehingga kita jabarkan dia menjadi kurang dari sama dengan ini ya, sampai AK. Akibatnya kalau kita lanjutkan tadi kan menjadi yang paling akhir sendiri yaitu nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 dan seterusnya sampai ditambah nilai mutlak AK ditambah nilai mutlak AK plus 1. Dengan kata lain apapun urutan N-nya ternyata berlaku untuk semua N, sehingga akibat kedua dari teorema nilai mutlak 2 bernilai benar. Nah, ini ada satu lagi. Ini yang muncul ini bentuk ininya dulu ya, ilustrasinya dulu. Di sini ada istilahnya adalah definisi lingkungan epsilon. Ada yang mengatakan persekitaran epsilon atau di sekitarnya epsilon. Jadi definisi persekitaran epsilon atau lingkungan epsilon. Misalkan A adalah anggota bilangan real, epsilonnya lebih dari 0, maka lingkungan epsilon dari A ditulis dengan V epsilon A. Jadi itu notasinya V epsilon A sama dengan X anggota bilangan real sedemikian hingga nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, dari tulisan nilai mutlak X min A kurang dari epsilon itu ilustrasinya di bawahnya ini ya. Itu kalau dijabarkan kan tadi nilai mutlak X min A kurang dari epsilon pakai aturan teorema 1 yang C tadi itu kan menjadi negatif epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika semua ruas kita tambahkan dengan A menjadi A dikurangi epsilon kurang dari X kurang dari A plus epsilon. Jadi intinya apa? X itu wilayahnya berada di daerahnya A kurang dari epsilon sampai A plus epsilon. X berada di daerah antara A dikurangi epsilon, antara A dikurangi epsilon sampai A ditambah epsilon. Ya, tapi di sini X-nya tidak sama dengan A, sehingga di situ ketika A titiknya berlubang bukan titik penuh. Teorema yang terakhir, misalkan A anggota bilangan real, jika X termuat pada lingkungan V epsilon A untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, maka pastilah X sama dengan A. Buktinya, kita pakai aturan yang sebelumnya. Dulu kan kita pernah belajar bahwa jika diketahui 0 kurang dari atau sama dengan A kurang dari epsilon dan epsilon lebih dari 0, maka A pasti sama dengan 0. Itu yang kita pakai. Di sini ada tulisannya X lebih dari 0. Kemudian ada kondisi nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Ya. Nah, nilai mutlak X min A kurang dari epsilon itu kan pasti nilainya akan menjadi 0 kurang dari sama dengan X min A dan X min A-nya sendiri kurang dari epsilon. Bentuknya serupa dengan 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon. Nah, pakai teorema itu maka kita dapatkan X min A sama dengan 0 artinya adalah X sama dengan A. Jadi teorema lingkungan epsilon bernilai benar.
Nah, tugas kalian hari ini silahkan mengerjakan soal yang Bu Eka berikan. Jadi, misalkan kalian mau menambah dari buku yang lain silahkan, tapi tugas utamanya untuk pertemuan hari ini adalah 6 soal ini. Oke, silahkan dikerjakan. Demikian materi yang Bu Eka sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.